Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para peserta Kamusa, kajian muslimah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala baik secara online maupun offline dalam rangka untuk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ilmu pendidikan anak yang disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan. Bahasan mengenai hukum-hukum dan adab-adab dalam mendidik anak yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau guru kita Ustadz Abu Idris Enggar Suprantara hafizahullah taala. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Enggar Suprantara hafizahullah taala di Rumah Tahfidz Syarah Sunnah Nabawiyah Jawah 6 Siturhul Gorian Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan lanjutkan pada bab yang baru, yaitu bab ke-6 pada resum kalian di halaman ke As-Salisul Arba'un 43, yaitu mengajarkan anak bahasa Arab, kemudian fasihnya lisan, dan hukuman ketika salah pengucapan. Kalau di kitab Al-Jami' itu babu atau babun ta'limus sibyanil arabiyata wa ma yuqawwamu bihi al-lisanu wa darbuhum 'ala lahan. Di bab yang menjelaskan mengajari anak bahasa Arab dan sesuatu yang bisa meluruskan lisan serta memukulnya manakala terjadi kesalahan. Ya. Nanti ada hukuman. Kalau di pondok yang ada di tempat kita biasanya bukan dipukul kesalahan itu, tapi sering ada denda. Jadi kalau di pondok ndak ngomong bahasa Arab didenda. Kalau guru saya dulu cerita waktu dia mondok, guru saya sorof ya, saya dulu berguru pembahasan sorof dari beliau. Itu beliau cerita kalau dendanya itu kalau zaman saya waktu itu ya gede itu, karena tahun 95 96 25 rupiah itu gede itu, karena naik bis itu masih 250, naik bis 250. Ini naik bis kalau atau 300 lah, kadang 275 gitu lah. Ya, makan itu satu piring masih berapa ya? Saya masih kalau makan itu 50 sampai 75 rupiah. Jadi dendanya agak gede gitu. Kalau makan sekarang kan 15.000 lah atau 10.000 lah. Berarti itu ya kalau diuangkan sekarang 4.000 lah dendanya. Jadi kalau enggak ngomong bahasa Arab. Nah, kalau enggak seperti itu nanti suruh bersihkan kamar mandi sama WC. Atau kalau enggak bayar denda. Itu memang ada ya di kitab salaf seperti ini ya, denda gitu. Ya. Dan itu hukuman lebih mendidik ya. Tapi di sini Masya Allah ya, kalau di tempat kita itu kan hanya
sekedar tidak ngomong pakai bahasa Arab. Hukumannya seperti itu. Kalau ini memang lahan gitu. Jadi tidak sekedar ngomong bahasa Arab, wong itu memang orang Arab gitu. Tapi ngomong pakai bahasa nahwu, fusah. Kalau tidak pakai fusah ya, tidak sesuai dengan konteks. Misalnya lahan itu, misalnya orang mengatakan ja'a Muhammadun, dia membaca ja'a Muhammadan itu. Nah itu dihukum itu. Padahal ngomong bahasa Arab, karena salah gitu. Itu lahan. Ya, lahan. Ini lahan dalam bahasa Arab. Nanti beda lagi lahan dalam qiraatul Quran ya. Lahan dalam qiraatul Quran itu lebih lagi bahasanya lebih tajam lagi. Yang pertama adalah contoh dalam perkara ini atau as-sunnatu fi dzalik. Artinya adanya sunnah dalam perkara ini ajarannya. Perlu difahami bahwa lahan itu adalah tarkus sawabi bil qiraah wan nasyid, yaitu meninggalkan pengucapan yang benar di dalam bacaan maupun dalam nasyid. Nasyid itu dalam syair. Ya, dalam syair, bacaan-bacaan syair. Yang pertama an Amr ibn Dinar, an Ibnu Umar wa Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhum ajmain kana yatribani auladahuma ala lahan. Bahasanya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas keduanya itu biasa memukul anak-anak keduanya manakala lahan. Tapi pukulannya yang ghairu mubarih itu. Pukulannya tidak menyakitkan, hanya dipukul saja. Ya. Bukan pukulan marah, bukan pukulan menyakitkan, tapi pukulan yang sekedar mendidik saja. Makanya istrinya Nabi Ayub dulu ya, itu waktu dipukul itu oleh Nabi Ayub itu dengan lidi yang jumlahnya 100. Ya. Karena apa? Karena beliau bernadar. Karena istrinya waktu itu melakukan sesuatu, kemudian beliau bernadar, nanti kalau aku sehat kamu akan aku pukul 100 kali. Maka Nabi Ayub kemudian mengumpulkan apa istilahnya kayak lidi, semacam lidi ya. Yang kecil-kecil jumlah 100 kemudian dipukulkan sekali. Itu sudah dengan 100 pukulan. Sama. Kalau mau lidi satu dipukulkan 100 kali juga boleh. Dikumpulkan jadi satu juga tidak apa-apa. Ya, Masya Allah ya. Jadi memang apa perlu difahami dalam masalah memukul ini ya. Kadang ada orang tidak paham masalah ini ya. Ya. Kemudian yang lainnya ya. Qala al-Utbi kataba Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu ila Ziyad yatlubu Ubaidillah ibnah. Ya. Nah, yatlubu Ubaidillah ibnahu falamma qadima alaihi kalamahu fawajadahu yalhanu faradahu ila Ziyad wa kataba ilaihi kitaban yalumuhu fihi wa yaqul amislu Ubaidillah yudoya. Jadi berkata Lutfi, Muawiyah waktu itu ya mengirim ya, surat ya kepada Ziyad. Dia ingin mencari Ubaidillah, anaknya, itu anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Tatkala kemudian Ziyad ini sudah ada di hadapan Muawiyah ya, kan dicari, dia ngajak bicara. Muawiyah ngajak bicara. Kemudian ternyata waktu diajak bicara pakai bahasa Arab fasih itu yalhanu. Dia banyak mengucapkan kesalahan, lahan. Ya, maka faradahu ila Ziyad. Dia kembalikan siapa
putranya tersebut yaitu Ubaidillah itu kepada Ziyad, kemudian menulis kepadanya suratnya. Yang dalam surat itu Muawiyah mencerca siapa? Ziyad. Sambil di dalamnya itu ada ucapan, apakah orang seperti ini, seperti Ubaidillah ini kamu disia-siakan, tidak diajari dengan benar itu. Nah, ini orang yang menyerahkan pengajaran kepada yang lain itu, ya dia mesti mengecek gitu loh, ya ngecek. Dan kalau misalnya anak itu memang punya kemampuan, ya, secara normal itu mesti belajar bacaan itu mesti ada pengaruhnya. Gitu. Belajar bahasa Arab mesti ada pengaruhnya. Kok tidak ada pengaruhnya? Ini yang menyerahkan wakalah itu boleh untuk menuntut. Apalagi kalau sudah dengan sistem gaji. Dengan penggajian itu boleh untuk menuntut. Jadi Muawiyah dia nuntut. Ya, nah. Itu penting ya, untuk orang tua juga ngecek itu. Baik itu bacaan Al-Quran gitu, ya apa yang diserahkan ilmu padanya untuk diajari bacaan Quran atau kemudian bahasa Arab gitu. Nah, kalau dari sisi anaknya memang kemampuannya itu tidak punya, itu beda lagi itu. Ya, beda lagi. Tapi seperti inilah praktek dari salaf ya. Dari salaf. Juga ada di dalam kitab yang lain ya dari Ibni Buraidah, ana Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu arsala ila Daqfalin fasa'alahu anil Arabiyyah wa an ansabil Arab wa sa'alahu anin nujum fa idza rajulun alimun qala ya Daqfal min aina hafidha hadha qala bilisanin sa'ul wa qalbin aqul wa ina afatal ilmi anisyanu qala fadhab bi Yazid fa'alimhu al-arabiyyata wa ansaba Quraisyin wa nujum wa ansaban nas. Ini para raja itu jangan belajar masalah ini atau keluarga penguasa itu karena kenapa sampai nasab ya? Ya karena ada riwayat-riwayat dari Nabi itu isyarat masalah nasab, kaitannya nanti yang berperan di tengah umat ini, yang mewarnai perjalanan umat ini, baik di dalam jihad, di dalam melebarkan ajaran Islam, negeri-negeri Islam dan semisalnya. Dari Ibni Buraidah bahwa Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengutus utusan menemui Daqfal untuk menanyakan tentang bahasa Arab, juga menanyakan nasab bangsa Arab, juga untuk menanyakan tentang pernujuman, perbintangan. Perbintangan di sini bukan perbintangan untuk taksir fil kaun ya, itu termasuk jenis perdukunan, bukan itu, tapi perbintangan untuk yuktada biha, untuk bisa diambil petunjuk dengannya itu kaitannya lokasi-lokasi tempat. Misalnya kita mau ke Jepang ya, mau ke Jepang itu ya karena dikatakan negeri matahari terbit itu mesti ke timur, walaupun kalau tempat kita ke utara gitu, ke timur ke utara. Kalau kita ingin ke Afrika ke barat, apalagi daerahnya namanya Maghrib, negaranya Maghrib kan memang tempat matahari terbenam, yaitu di arah barat. Nah itu yang dimaksud. Dan apa kaitannya dengan Islam? Ya karena dengan arah bintang itu bisa diketahui posisi Eropa, posisi Cina, posisi bangsa-bangsa, sehingga nanti untuk ekspansi penyebaran Islam itu sangat berguna. Sangat berguna. Wallahu ta'ala. Jadi untuk bertanya tentang bintang. Ini yang ada faedahnya. Adapun ramalan-ramalan rasi bintang itu syirik gitu. Maka
utusan ini mendapati ternyata bahwa Dakhwal itu seorang lelaki yang alim ya. Maka dia bertanya, wahai Dakhwal, dari mana kamu bisa hafal seperti ini? Masalah-masalah nasab, kemudian bintang, kok bisa hafal ya? Maka beliau menjawab dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang berusaha memahami. Dan sesungguhnya penyakit ilmu itu lupa. Ya. Kalau penyakit ilmu itu lupa ya, berarti apa? Ya, menunjukkan ilmu itu butuh dimurojaah. Murojaah, kalau ingat ya, murojaahnya itu ada memang murojaah untuk sendiri dan ada murojaah untuk mengajar. Murojaah sendiri itu beda, karena murojaah sendiri itu lebih ke menjaga ilmu tersebut supaya tidak tidak dilupakan. Kalau murojaah mengajar itu dia mesti memikirkan yang diajar. Jangan sampai yang mengajar lebih memikirkan dirinya sendiri. Yang penting saya paham, yang diajar nggak paham, nggak urusan. Itu salah. Jadi memang murojaah untuk memahamkan murid yang belajar. Dan murojaah jenis kedua ini akan menjaga murojaah jenis pertama juga. Artinya dia juga akan terjaga pemahamannya. Makanya murojaah itu menjadi sebuah keharusan. Dan yang paling enak sebenarnya itu kalau murojaah itu berkaitan dengan amal. Seperti murojaah Quran itu paling nikmat ya dengan sholat. Terutama sholat malam. Murojaahnya ya itu gitu. Paling bagus. Beda kalau murojaah ilmu fikih itu enggak bisa. Murojaah bab haji sambil haji ya susah itu. Murojaah hadis juga nggak bisa untuk sholat, nggak bisa. Murojaah hadis yang menghafal duduk gitu. Tapi kalau Quran Masya Allah itu. Sambil sholat murojaah, artinya dia menjaga hafalannya. Sehingga terkumpulkan banyak kebaikan. Bahkan diterangkan oleh para ulama bahwa bulan Ramadan itu syahrul Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Bulan Ramadan, bulan diturunkan padanya Al-Quran. Ya. Sampai-sampai kalau di kalangan para ulama, Ramadan itu taklim libur semua ya. Di Saudi itu libur semua. Ya karena murojaahnya yang paling utama Quran. Dan murojaah dengan tilawah Quran, dengan sholat dibaca Al-Qurannya gitu kan. Dan yang lainnya. Qultu, ya, di sini kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Ya. Kemudian beliau berkata, itu maksudnya utusan dari Muawiyah menyampaikan pesan Muawiyah, pergilah kepada Yazid. Kamu sana pergi ke Yazid. Maksudnya Dakhwal. Ajarkan wahai Dakhwal, Yazid itu bahasa Arab. Juga ajarkan kepadanya nasab bangsa Quraisy. Ajarkan kepadanya nujum. Maksudnya perbintangan. Dan Masya Allah ya, Yazid bin Muawiyah itu orang yang pertama kali mengekspansi Eropa. Ya, tabiin yang pertama kali mengekspansi Eropa itu adalah Yazid bin Muawiyah. Makanya walaupun beliau ada beberapa catatan nih di kalangan para ulama, tapi para ulama tidak mencela. Kenapa? Karena Nabi pernah mendoakan orang yang memerangi Andalus. Dan itu orang pertama kali ya, Yazid bin Muawiyah itu. Memang ada kesalahannya. Dua kesalahan beliau pernah lakukan itu pada waktu terbunuhnya Husain radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua pada saat masuk kota Madinah dengan pasukan waktu itu.
Itu dua kesalahan yang terjadi dari beliau. Tapi di satu sisi beliau ini penguasa Islam yang pertama kali mengirim pasukan ke Andalus. Ya, Andalus Spanyol, ke Eropa. Dan Nabi pernah mendoakan ampunan. Makanya para ulama itu tidak mencela Yazid bin Muawiyah dan tidak memuji. Artinya tidak dipuji juga tidak dicela, karena ada celaan tapi juga ada pujian dari Nabi. Ya. Kalau orang Hizbi tidak tahu masalah seperti ini. Orang Hizbi biasanya mencela aja yang ada. Ya. Padahal kalau orang Hizbi itu kan sekarang sangat mengagung-agungkan Turki ya misalnya kan. Karena pernah jadi Khilafah Utsmaniyah ya, Turki Utsmani. Padahal itu salah satu dari dakwahnya Dari dakwahnya Yazid bin Muawiyah. Karena sampai Eropa itu salah satunya dari beliau. Ya, dari rintisan beliau rahimahullah taala. Itu Yazid bin Muawiyah. Dan juga di sini ansab nas, ajarkan kepada dia nasab manusia. Ya. Qultu innamal ladzi yata'allamuhu minan nujum ma yahtadi bihi bisafar kama qala Allah taala la aksaru min dzalik. Ini ada penjelasan dari penulis kitabnya, sungguhnya yang dia pelajarinya dari ilmu nujum itu sesuatu yang dia bisa mengambil petunjuk dengannya di dalam safar, perjalanan. Karena kaitannya jihad kan. Mengirim duat, menerima pasukan, itu kan kaitannya dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang mereka mengambil petunjuk untuk melakukan perjalanan. Naam. La aksara min dzalik, tidak lebih daripada itu. Karena kita tahu bahwa fungsi bintang itu ada beberapa. Disebutkan dalam Al-Quran ada 3. Yang pertama adalah rujuman li syayatin, untuk merajam setan. Kemudian yang kedua itu adalah untuk tadzizus sama, tadzinus sama ya, yaitu untuk menghiasi langit. Yuzinal sama bil kawakib. Artinya apa? Dihiasi langit itu dengan kawakib, dengan bintang-bintang. Dan juga yang ketiga adalah untuk tadi ihtidak, untuk mengambil petunjuk fi safar. Selain daripada itu salah. Sehingga adanya ramalan rasi-rasi bintang itu masuk pada bab perdukunan dan ramalan. Karena Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah ta'ala asad dan nasi bilahan ala waladihi wa khasatihi wa ra'iyatihi wa rubama addaba alaihi. Umar bin Abdul Aziz, dia adalah orang yang sangat keras di dalam mensikapi kesalahan, lahan pengucapan pada anaknya, pada orang-orang khususnya, pelayan-pelayannya, pekerja-pekerjanya, dan juga kepada orang yang di bawah kepengurusan, kepemimpinannya. Warubama ada ba'alai. Dan terkadang beliau itu mendidik mereka dengan sebuah hukuman. Ya, sebuah hukuman. Jadi pentingnya untuk menjaga sehingga lahan itu ya tentunya untuk bisa bicara bahasa Arab dengan bagus ya, belajar kitab bahasa Arab ya, lahan itu. Kita tidak bisa bayangkan ya kalau diterapkan tempat kita ya agak susah, karena bahasa kita kan bukan bahasa Arab.
Belum lagi nanti kalau bahasa Arab pun apakah bahasa fusah atau bukan gitu. Nah ini penting. Ini penting. Karena bahasa kitab itu, bahasa fusah itu bahasa Quran. Demikian pula bahasa hadis gitu. Ya, perlu untuk kadang makanya ada kalanya itu bagus kalau ada taklim itu pakai bahasa Arab semua, tidak pakai bahasa Indonesia, itu bagus. Tapi memang itu butuh waktu gitu, butuh waktu. Ya. Nah, dulu saya di pondok itu ada taklim khusus pakai bahasa Arab ya, baik dengan guru saya maupun saya sendiri. Waktu di pondok itu dulu ada beberapa murid yang saya wajibkan kalau bicara harus harus pakai bahasa Arab. Tapi dari saya ngajar bertahun-tahun itu cuma 2 santri waktu itu. 2 santri yang bisa ngikuti. Yaitu waktu itu Mahfud ya, sama Halim. Tapi yang banyak mengambil faedah itu Mahfud, bukan Halim. Karena kalau Halim waktu itu nggak banyak bertanya. Dia ngomong bahasa Arab tapi nggak banyak bertanya. Tapi kalau Mahfud tuh hampir setiap hari mesti tanya gitu. Ketemu tanya ya. Mesti minta penjelasan. Ya. Dan itu akan bagus gitu. Dulu guru saya waktu di pondok juga seperti itu. Ada beberapa materi itu yang tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Terutama materi-materi mustolah gitu. Beliau mustolah pakai bahasa Arab semua. Tapi materi fikih wajib pakai bahasa Indonesia. Saya mikir-mikir kok pakai bahasa Indonesia kenapa? Oh ternyata karena fikih itu nanti ilmunya dijelaskan kepada kebanyakan awam manusia. Kalau awam manusia dibawa pakai bahasa Arab itu kan, karena ilmu dari guru itu nanti juga ya, murid akan menyampaikan nggak jauh beda dari gurunya. Tapi kalau ilmu mustalah beliau pakai bahasa Arab, kenapa? Ya karena kalau mustalah itu kan orang awam siapa yang mau belajar gitu? Mesti yang belajar penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sebenarnya. Kalau dibaca semua banyak banget ya. Kita loncati saja ya. Ya. Wah ini ada orang gitu. Ini keluarga raja ya. Sami Abdul Malik. Ibnu Marwan Ibnahu. Ya. Al-Walid ya, Al-Walid bin Abdul Malik ya. Itu yalhanu fi mantokihi. Ya, faqala adara bil walid hubbuna lahu falam yuwajjihu ila al-badiyah wa fil lafat adara bina bil walidi hubbuna lahu falam nu'addibhu. Ini pertanyaannya. Abdul Malik bin Marwan dia mendengar putranya yaitu Al-Walid, Walid bin Abdul Malik itu yalhanu, dia lahan pakai bahasa Arab itu, orang Arab itu, tapi lahan di dalam pengucapannya, mungkin marfu dibaca mansub ya, ya. Ya. Kadang ya, dan orang Arab itu belum tentu bisa nahwu ya, ingat ya. Ya, jadi kalau orang Arab tidak belajar ya tidak bisa gitu. Ya, kadang parah kok. Nah, ada cerita deh, Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Itu beliau kadang namanya dicatut itu. Dicatut jadi beliau itu. Kadang bikin proposal atas nama Syekh Mukbil. Dan ada namanya. Itu nulisnya itu kan, Syekh Mukbil itu kan kunyanya Abu Abdirrahman. Itu nulisnya yang pencatut itu ketahuan muhsininnya. Itu gara-gara dia baca tulisannya itu Abu Abdurrahman,
bukan Abu Abdirrahman. Tidak mungkin saya mobil baca kayak gitu tulisannya. Nah, mesin ini penipuan. Ketahuan. Itu seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ada yang di tempat kita itu kan memang enggak ada mi'yarnya, enggak ada ukuran. Bagus sebenarnya kalau di pemerintah itu, di Kemenak misalnya dibikin semacam lajnah untuk meneliti para duat-duat. Nanti kalau baca kitab salah atau enggak itulah sertifikasi. Sertifikasi mungkin pertama kali yang penting duatnya, dai-nya, ustadznya bisa baca Quran, udah gitu. Pertama kali. Atau bisa apa? Selain bisa baca Quran mungkin bisa tentang rukun-rukun Islam, dalil-dalilnya, atau mungkin apa fikihnya. Biasanya pertama kali dibikin lembaga seperti, tapi lama-lama nanti mesti akan dibentuk ini. Oh sekarang ini, karena ini banyak dai tapi baca robnya keliru gitu. Nah, akhirnya dibikin khusus untuk kayak polisi mengawasi duat-duat, tapi polisi dai gitu loh. Ya, karena kalau nggak seperti itu ya, nanti itu nggak ada perbaikan, tetap jadi tokoh loh. Padahal sebenarnya nggak layak untuk ngajar di tengah umat. Dulu kita ingat waktu kesalahannya Gus Miftah itu ya, waktu membaca kitab salah-salah itu pernah gitu. Kemudian siapa itu Sony itu pernah gitu. Kemudian yang lainnya. Itu nanti kalau ada polisi Kemenak yang khusus sertifikasi itu bisa ketahuan, nanti dipanggil gitu. Ini gimana kamu? Ini kamu belajar bahasa Arab dulu. Kayak gitu. Jadi akhirnya nanti kualitas dai itu meningkat gitu. Makanya kalau kita senang kalau ada seperti itu, kita senang gitu. Karena nanti duat itu jadi terbersihkan dari dai-dai yang tidak pantas untuk berbicara di tengah umat gitu. Ya. Karena kalau misalnya tidak ada ukurannya, nanti siapapun orang bisa bicara gitu. Akhirnya baru jadi artis masuk, udah jadi ustadz ya. Akhirnya terjadi ilmu agama ya, terjadi distorsi terus, pengurangan, terjadi distorsi ilmu. Dan itu tidak bagus. Ilmu dunia saja dijaga gitu. Ada fakultas kedokteran, ada fakultas ekonomi, dijaga semua. Semua orang bicara masalah ekonomi, bicara masalah kedokteran, itu ada kaidah-kaidahnya, nggak sembarangan. Makanya tukang bekam nggak bisa menganalisa tulang. Tukang bekam ya menganalisa bekam saja gitu. Ya, bekam. Itu saja kalau ditinjau dari ilmu yang lain nanti masih butuh pembahasan gitu. Ya, butuh pembahasan. Ya. Nggak bisa bidan bicara tentang jadi bidan kemudian bicara tentang jalan gitu. Ya, itu harus kembalikan kepada orang teknik sipil. Kan seperti itu. Dikembalikan masing-masing kepada ahlinya. Itu kalau ada sertifikasi. Gitu. Sertifikasi. Maka di sini ya ceritanya di sini. Kemudian dia berkata, beliau Abdul Malik bin Marwan rahimahullah ta'ala, beliau berkata, apakah kecintaan kita kepada Walid itu memberikan bahaya kepadanya, sehingga karena itu kita tidak mengarahkan dia ke kampung-kampung untuk belajar bahasa Arab? Apakah kecintaan kita waktu itu karena putranya itu tidak dikirim ke kampung-kampung Arab, karena ya dulu kemurnian bahasa itu ada di desa bukan di kota. Coba saja kalau di kota tempat kita ya, orang di kota itu bahasanya serakaruan campur aduk gitu, campur bahasa Inggris, campur bahasa Jawa, bahasa Indonesia, campur. Kalau ingin belajar bahasa Indonesia, bahasa Jawa yang bagus, pergi saja ke kampung gunung. Itu belum terkontaminasi dengan bahasa gaul, tidak terkontaminasi dengan bahasa Inggris, tidak
terkontaminasi dengan bahasa-bahasa ya. Bahkan kalau kita lihat ya, dari adab, kan bahasa itu dekat dengan adab, makanya fakultas bahasa, fakultas adab, dikatakan fakultas adab ya. Kan ada dulu keluarga putranya Pak Sri Sultan itu di Jakarta itu, pas diseberangkan sama satpam atau dia matur nuwun gitu, intinya terima kasih gitu, adab kan itu orang-orang di situ, orang yang ada di kota itu jawabnya, ngomongnya apa? Kampungan gitu. Berarti kan orang kota itu memang kadang nggak punya adab gitu. Coba aja kalau kita lihat misalnya di kota sama di desa ketemu, monggo, ya. Assalamualaikum, gitu. Ramah. Dan itu akhlak. Makanya sebagian dari orang mengatakan akhlak Islam itu kadang adanya di desa-desa. Kalau di kota-kota, ya sedikit, kecuali penuntut ilmu dan orang yang ngaji itu akhlaknya bagus-bagus. Kan seperti itu. Ya. Satu contoh misalnya. Kalau kita misalnya, ada orang misalnya jalan kaki, kemudian di desa itu. Kemudian ayo kita ikut naik motor saya. Mau kemana? Mau ke jalan sana naik bis. Itu biasanya babnya bab ihsan atau bab ngojek. Bab ihsan atau bab ngojek? Bab ihsan nanti. Tapi coba di Jakarta, walaupun teman akrab itu. Saya waktu itu ada teman saya itu sampai kaget itu. Kan ditawari sama temannya. Jadi waktu dakwah sunnah awal-awal sampai di Jakarta ya. Tahun sekitar 2002, 2003. Itu kan ada orang asli Jakarta, asli kota gitu. Kenal ngaji. Ya uslubnya kalau di sana itu kan walaupun tanggung siapa ya begitu boncengnya 2.000, 3.000 kan gitu. Nah suatu saat teman saya itu ditawari, ayo mau kemana? Saya antar gitu. Diantar. Begitu sampai mana goceng atau apa gitu. Saya nggak tahu. Sekitar berapa gitu. Pakai bahasa gitu. Saya nggak tahu berapa gitu. Saya suruh bayar. Dia kaget itu. Karena hurufnya seperti itu. Di kota itu hurufnya muamalah, bukan ihsan. Dan ihsan sama muamalah itu memang nyari untung, tapi kalau ihsan kan berbuat baik gitu. Kalau di desa masih banyak berbuat baik. Kalau misalnya dibayar ini, enggak, saya cuma nolong gitu. Dan di tempat kita itu masih seperti itu. Ya. Buan bocor malam-malam ya, nanti lapor ICC gitu. Disampaikan, diumumkan di ICC itu udah langsung nanti ditolong, dibayar enggak mau gitu. Udah nulung, jadi sudah malam-malam dibayar enggak mau. Insya Allah, karena mereka ingin berbuat ihsan. Nah itu bagian dari akhlak seperti itu. Termasuk di dalamnya itu bahasa, kemurnian bahasa masih. Ya, kemudian lafadz lain, apakah kecintaan kita kepada walid itu memberikan bahaya kepada kita, ya, kaitannya dengan walid, sehingga kita ini tidak mendidik dia adab. Maksudnya tidak mendidik adab itu tidak mendidik supaya bahasanya benar. Makanya orang dikatakan adabnya bagus itu pertama kali dari tutur kata. Orang kalau masih tutur kata, oh masya Allah orangnya sopan banget gitu. Karena dari pembicaraannya, bicaraan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Tutur katanya bagus. Kemudian qala Yahya ibnu Atiq sa'altu al-Hasan wa qultu ya Aba Sa'id ar-rajul yata'allamu al-arabiyyata yaltamisu biha husnal mantiq wa yuqimu biha qira'atah qala Hasanun ya bunayya fata'allamha fa inna rajula yaqra'ul ayata faya'ya biwajhiha fayahlik fiha waliyatu billah. Berkata Yahya bin Atiq, aku bertanya kepada Hasan, itu Hasan al-Basri. Aku berkata, wahai Abu Sa'id, ini kunyahnya Hasan al-Basri. Seorang laki-laki dia perlu untuk belajar bahasa Arab. Dia perlu untuk mendapatkan dengannya itu
bagusnya bicara, dia bisa meluruskan dengan bahasa Arab itu bacaannya, maka Hasan al-Basri mengatakan, oh itu bagus wahai anakku. Nah, itu bagus itu. Ya, wahai anakku, pelajarilah bahasa Arab. Ya, sungguhnya seorang laki-laki dia membaca satu ayat. Kemudian faya'ya biwajihah, dia tidak cakap dengan bentuk-bentuk bahasa Arab. Fayahlik, maka dengan sebab itu dia binasa dengan bacaannya. Ya. Itu padahal beliau menyebutkan tentang pembahasan secara umum itu bahasa Arab ya. Bagaimana kalau itu Al-Fatihah? Al-Fatihah. Itu penting gitu. Ya. Misalnya satu contoh ya. Pengucapan Allahu Akbar di dalam takbiratul ihram itu kalau tidak salah ada sekitar 16 syarat, 16 rukun atau 16 syarat. Saya agak lupa ya berapa sekitar itu. Ya tidak boleh Allahu Akbar. Karena hamzahnya jadi istifham. Apakah Allah Maha Besar? Harusnya Allahu Akbar. Kalau misalnya Akbar gitu panjang. Itu juga artinya jadi kacau nanti. Ya. Karena Akbar itu nanti dari masuk pada jamak kibar atau kibar. Masuk pada itu. Artinya tua. Nah, itu kan jadi artinya jauh sekali gitu. Gendang ada yang mengatakan, oh ya Akbar, itu gendang. Itu kan payah sekali nanti artinya. Ya, suatu. Nanti terjadi perubahan makna. Perubahan makna hanya karena apa? Dia mengucapkan lafadznya itu salah. Nah, sehingga belajar bahasa Arab itu sebuah kelaziman. Makanya kalau penuntut ilmu ya udah belajar itu hendaknya ya dia menjauhi istilahnya buku-buku terjemahan. Udah penuntut ilmu ya. Ya, dia berusaha untuk memahami itu dari karena penerjemahan itu ya kadang ya tidak selamat dari kesalahan itu. Bahkan saya pernah melihat sebuah kitab diterjemahkan. Itu kitab terbitan dari saya beli itu tahun 93 atau 94. Ya, sekitar 94, 93. Kemudian ada seorang santri saya waktu itu bertanya tentang makna sebuah kaidah dalam kitab Manhajus Salikin. Punyanya saya Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Kitab Manhajus Salikin. Saya masih ingat itu. Itu kalau tidak salah terbitan pertama sekitar 94 atau 95, saya agak lupa ya gitu. Ya. Saya kan punya kitab itu juga. Dia tanya, kemudian saya tanya, ini maksudnya terjemahan dari kitab apa? Dan dilihat, itu terbitan tahun 2013. Dan waktu itu saya membaca terjemahan kitab tersebut itu ya belum tahu kalau ada kesalahan yang fatal gitu. Dari satu terjemahan ada kesalahan fatal. Berkonsekuensi perubahan hukum. Nah, dia kebetulan bertanya tentang kaidah itu. Ya, yaitu al-jahlu bitasawi kal ilmi bitafaddul atau al-jahlu bitamathul kal ilmi bitafaddul. Jadi ketidaktahuan di dalam dalam kesamaan nilai, kesamaan barang, kesamaan berat barang nilainya itu seperti beda nilai, seperti pertukaran beda nilai dalam keadaan mengetahui. Ini sebenarnya kaidah di dalam kaidah pertukaran barang ribawi.
Kalau dulu waktu saya belajar, itu kaitannya dengan jual beli kurma di bawah dengan kurma di atas. Ya, bai'ul muzabanah. Atau saya agak lupa, yang jelas kurma di bawah sama kurma di atas. Ini kan kurma yang di atas itu nanti ditarkhis. Nah, itu boleh kalau masuknya bai'ul aroya namanya. Bai'ul aroya. Itu kan tidak diketahui. Di bawah di atas itu kan tidak diketahui nanti nilai sama atau enggak gitu. Nah, itu dilarang, tapi kalau aroya dibolehkan dengan syarat-syarat. Aroya. Nah, itu muncul kaidah itu tadi gitu. Artinya itu riba, ketidaktahuan tukar menukar nilai barang. Ribawi. Tidak tahu. Itu sama dengan tahu tapi nilainya beda. Misalnya emas 1 gram ditukar dengan 2 gram. Ini riba. Namanya riba fadl. Sampai waktu itu saya belajar itu ya. Belajar baru tahu gitu. Jadi saya dari 95 saya belajar itu kan tahun sekitar 2003 2004 saya baru tahu kalau itu salah. Saya punya kitabnya. Kemudian waktu itu tahun 2000 berapa 17 saya ngajar gitu. Ngajar di satu tempat, murid saya itu tanya bawa kitab itu. Itu belum dikoreksi. Penerjemahannya ya sama dengan penerjemahan yang tahun 94 atau 95. Akhirnya apa? Nah, murid saya tuh bingung, maksudnya gimana tadi ini? Kan kita tukar menukar, misalnya ini harganya, ini gimana barang bagus, kemudian harganya mahal. Ini gimana? Nah, ini bab, saya katakan ini bab riba. Gitu. Ini bab riba. Jadi hanya berlaku kaidah ini hanya dalam bab riba saja, bukan yang lainnya gitu. Lalu kan diperbandingkan misalnya uang sama mobil ya, kan tidak bisa, kan mesti beda uang sama mobil. Tapi pengertiannya itu di situ dalam bentuk yang tidak menyinggung sama sekali bab riba. Nah, seperti itu, kadang ya. Jadi diantaranya gitu, diantara. Makanya kan saya pernah ngajar satu tempat itu, murid saya mengatakan pada waktu saya membahas kitab Qawaidul Muslah, mungkin dia karena sering baca buku terjemahan, itu dia ikut bahas gitu. Dan saya terus terang lihat seperti itu kurang suka gitu. Kadang kurang suka. Karena terkadang ya, ilmu itu tatkala dia belum mendapatkan, itu jangan dia berucap, ikut berucap. Itu bukan adab dalam menuntut ilmu. Ya, apalagi dia ngambil cuma dari terjemahan gitu. Karena dulu Imam Ahmad bin Hambal itu kalau beliau sudah hafal hadis itu, beliau duduk di hadapan ulama lain itu beliau seolah-olah baru mendengar hadis itu pertama kali. Bahkan sebagian ulama kita itu beliau pada waktu mendengar ilmu yang dia sudah belajar itu seolah-olah dia belum pernah dengar sama sekali. Itu kadang dengan seperti itu menjadikan apa? Kita menyampaikan sesuatu nggak jadi. Lebih-lebih kan karena dia pelayan toko ya, jadi pelayan toko, kemudian jadi dia itu ada dalam. Ya, saya masih ingat pembahasan tentang di dalam kitab Syarah Qawaidul Muslah Syekh Utsaimin. Saya jelaskan secara bahasa. Kemudian dia bahas itu ada tadi dalam kitab terjemahan ini. Dan waktu itu saya sebenarnya kurang suka dia membahas karena dia belum kapasitasnya, karena dia orang berbicara dalam posisi belum pernah belajar itu nggak dianggap, apalagi dia membaca sendiri. Ya, itu ini jadi akhirnya mau dibahas lebih lanjut nggak jadi, karena dia menyangka dengan seperti itu sudah cukup, karena dia ikut membahas. Padahal sewaktu saya sedang bahas ilmu. Nah, ini kurang pas itu. Nah, akhirnya terhalangi untuk menyampaikan. Makanya ada satu kisah ya, ada satu kisah ya. Nah, dari para ulama itu dua murid itu, dari murid ceritanya. Satu murid ini dia orangnya dia banyak diam, banyak dengar. Akhirnya lebih alim daripada ini yang agak nakal ya. Karena otomatis karena dia ikut bertanya, bukan dalam bentuk bertanya tapi membahas, itu kan jadinya numpangi gitu. Padahal itu di situ ada murid lain yang berbelajar gitu, untuk diterangkan.
Nah, itu kurang bagus. Itu biasanya nanti akan terhalangi mendapatkan ilmu. Ya. Terhalangi untuk mendapatkan ilmu. Ya. Itu dulu kalau saya sendiri ini pengalaman ya. Saya dulu pernah belajar sama seorang guru. Saya punya teman belajar itu. Tapi bukan sekedar ini ada di sini, bukan, tapi kadang dia membantah gurunya di depan saya tuh. Guru saya tuh kadang cuma diam gitu. Padahal ini yang bantah ini posisi membaca kita belum bisa gitu. Saya tuh kadang sok agak jengkelnya gini loh. Karena kan guru saya itu mau nanti kan biasanya membacakan kitab dan diterangkan. Nah, gara-gara dia ikut ngomong, itu jadi pelajaran itu yang harusnya bisa selesainya itu tuntas, nggak tuntas gitu loh. Nggak tuntas, karena ini ikut ngomong terus. Gitu. Akhirnya kalau saya pas kajian, saya pesan sama teman saya yang lain, besok kalau ngaji nggak usah itu diajak. Walaupun dia lebih tua dari saya. Karena sering seperti itu. Dan akhirnya memang sampai sekarang nggak bisa baca kitab. Baca kitab aja nggak bisa. Dan kemudian yang lainnya itu, dan iya saya juga akhirnya belajar. Sementara yang lain tiganya itu belajar dengan adab yang bagus. Itu akhirnya berhasil semua. Akhirnya bisa kemudian paham bahasa Arab, bisa membaca kitab di hadapan beliau. Kemudian tanpa yang satu ini gitu. Ya, tanpa yang satu. Ini pengalaman yang saya lihat. Ya, pengalaman yang saya lihat. Dan itu benar ternyata. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Itu memang termasuk bagian daripada ta'adub ya, ta'adub. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beliau mengatakan pelajarilah. Sungguhnya seorang laki-laki tadi dia membaca satu ayat, kemudian dia tidak cakap dengan bentuk bacaannya, dia binasa karenanya. Oh, ini sudah lebih dari jam 11 ya. Ya. Kita cukupkan sekian ya. Ya. Besok kita lanjutkan. Baik. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Enggar atas ilmu yang telah disampaikan. Kita menginjak ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta kajian muslimah yang ingin bertanya, baik secara langsung ataupun melalui tulisan. Silakan jika ada. Gak ada ya? Baik, dikarenakan tidak ada pertanyaan, kita langsung menuju sesi terakhir, yaitu penutupan. Dan sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas, mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di siang hari ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di siang ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.